stigma mobil Cina nih, gitu ya kan? Iya. Banyak orang bilang khususnya Wuling Almas itu turbolek. Hai, selamat datang di Teman Mobil. Nah, di belakang gua sudah ada Almas RS Pro. Di sini gua mau nanya-nanya pengguna Almas RS Pro ini gimana sih pengalaman dia dalam menggunakan mobil nih. Kita mungkin langsung tanya aja ya. Halo, brother. What's up, brother? Apa kabar? Nih, kenal dulu siapa namanya? Halo, nama gue Indra Ilham Riyadi. Cakep, nama gue Andi, nggak perlu lah ya kenalan. Nah, di sini gue akan langsung nanya-nanya sama temen gue Indra. Dia sebagai pemilik Almas RS Pro ini, gimana sih kesan-kesannya dia dalam menggunakan si Almas RS Pro ini? Gitu. Oke, kita langsung aja. Siap? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, sekarang gue udah bersama Indra di dalam mobilnya Almas RS Pro. Nah, Indra, mungkin kita tanya dulu kali ya. Kenalan dulu nggak boleh kenalan dulu? Kan tadi udah kenalan. Oh, udah kenalan. Indra, nih lu beli ini kapan? Mobil? Gua beli ini itu tahun 2022. Jadi emang produksiannya kebetulan produksian 2022. Terus gue beli itu di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober tahun lalu. Ini belum nyampe setahun lah ya kalau bisa dibilang. Berapa harga mobil ini? Waktu itu gue beli itu harganya di 430, tapi karena gue dapet diskon, jadi dapat potongan sekitar 60 jutaan. Jadi 70 something lah. 60 juta ya? Iya, lumayan. Waktu itu diskonnya gue minta maksimal sih karena emang kebetulan masih kerabat juga. Ya, dia adalah salah satu branch manager di dealer Wuling gitu. Jadi dia bisa kasih gue sebuah privilege lah bisa dibilang ya. Tapi 60 juta gede loh. Ya, oke lah maksudnya gitu. Oke. Tapi ya dengan diskon segitu dan gue harus spending sekitar 300 jutaan lah ya bisa dibilang. Itu worth it banget. Jujur maksud gue beli mobil Wuling Almas ini tuh worth it. Oke, ngomongin worth it nih. Pasti lu sebelum, ini kan produk Cina kan, orang bilang stigmanya produk Cina gitu ya. Nah, produk Cina ini pasti lu sebelum ke mobil Wuling Almas RS Pro ini pasti udah ngeliat mobil lain gitu kan. Nah, itu mobil apa aja yang kemana sebelum akhirnya lu kesini? Oke, jadi gue cerita dikit ya. Sebelum gue pindah ke Wuling Almas, itu sebelumnya gue pakai Honda Mobilio. Oke. Di tahun 2017 tuh gue beli Honda Mobilio. Abis itu kayaknya emang gue butuh mobil yang SUV gitu. Nah, kalau cerita sedikit kenapa akhirnya gue ke Wuling dari Honda, sebenarnya buat gue brand itu nggak terlalu bermasalah. Karena gue di kondisi gue yang sekarang itu gue masih fokus kepada function lah ya. Belum ngomongin brand, gue nggak ngomongin privilege, mau Jepang, Eropa, apa segala macam nggak masalah menurut gue. Nah, satu waktu gue lagi ada project di Bali waktu itu bro. Gue project di Bali, terus kebetulan gue pinjam mobil Almas. Test drive? Mobil sewa kah atau gimana? Bisa dibilang mobil sewa lah ya. Mobil sewa Almas yang RS. RS. Jadi waktu itu mobil display yang dikasih pinjam ke gue buat Dra, gue minta tolong dong lu review nih mobil Cina ini. Gue bilang gitu, mobil Cina ini tuh buat nanjak Batur enak nggak? Karena waktu itu gue biasa project gue di daerah Gunung Batur tuh di Bali gitu. Jadi kan jalanannya rada-rada mirip kayak jalanan Ciletuh lah ya. Agak begitu manjat-manjat apa segala macam gitu-gitu. Dan karena gue pakai mobil yang ibaratnya ya waktu itu mobilio dengan kondisi yang biasa aja gitu ya. Kalau bisa dibilang bukan gue ngejelekin Honda, tapi maksud gue waktu itu di tahun 2017 tuh teknologinya nggak secanggih ini. Canggih ini bener. Ya kan? Jadi pas gue ke Bali itu pandemik, kurang lebih 6 bulan di sana, gue kemana-mana bawa Almas. Mobilnya enak banget coy. 6 bulanan gue pakai mobil itu. Seriusan? Ya 6 bulan. Berarti karena proyeknya di sana tuh lumayan lama lah ibaratnya. Ada photoshoot, ada apa segala macam kan. So cut the story short, intinya gue bawa Almas itu untuk hari-hari gue. Dan jalanan di Bali tuh menurut gue di saat itu kan emang sepi, kondisi pandemik. Benar. Ibaratnya ya enak aja gitu. Dan itu pertama kalinya gue punya experience naik mobil 1500 dengan turbo. Iya kan. Nah terus akhirnya gue
balik nih 2022 dapat best price dari salah satu kerabat gue, udah gue ambil Almas RS Pro yang 7 seater yang gue pakai sekarang. Oke, tapi lu ngelirik mobil lain nggak sebelumnya? Ngelirik mobil lain sebenarnya gue ngeliriknya CR-V sih. Oke, iya emang sekelas lah gitu. Ya karena kan waktu itu gue dari mobil lu pengennya naik kelas lah gitu ya, kan. Dari Honda ke Honda lagi. Ke Honda lagi ya, gitu. okay. Tapi akhirnya kenapa decide gue ke ini? Ya, tadi gue bilang worth it, satu functional karena gue orangnya function, dan technology wise bisa dibilang ya ini mencukupi kebutuhan gue. Iya, teknologi wise ada si Wuling sendiri. Ya kayak gue tahu itu ada ADAS, active cruise control tuh baru tahu di sini sebenarnya. Sebelum-sebelumnya gue nggak pernah tahu gitu kan. Oke. Akhirnya setelah lu coba selama 6 bulan, kayaknya emang cocok banget buat lu dan mungkin untuk keluarga juga. Yes, ya kan? Akhirnya setuju. lu belilah dengan diskon 60 juta. Ya, akhirnya gue ambil langsung. Nggak pakai mikir panjang. Iya. Mau ini mobil Cina kayak Jepang kayak Eropa kayak itu nggak jadi masalah karena gue merasa mobil ini mencukupi kebutuhan gue di saat ini dulu ya di keadaan sekarang. Dan diskon juga. Betul. Iya, lumayan 60 juta loh, gokil. Nah, stigma mobil Cina nih, gitu ya kan? Iya. Banyak orang bilang khususnya Wuling Almas itu turbo lag. Nah, menurut lu gimana tuh? Tarikan bawahnya walaupun udah turbo tapi tarikan bawah itu kurang gitu. Menurut lu gimana? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi waktu itu gue sempat bertanya karena dari beberapa feedback dari YouTube atau gue sebelum gue beli ini gue review juga kan gitu. Katanya ada turbo lag. Terus ya gue bilang sama si kerabat gue ini, cariin gue yang tahun 2022 tapi yang nggak ada turbo lag-nya. Terus dia bilang kalau dari kacamata dia adalah yang 2022, yang beda 2022 sama 2021 itu yang sekarang nggak ada turbo lag-nya. Oke. Ya kan, tapi sebenarnya itu gaya jualannya dia menurut gue. Karena gini nih, setelah gue kan sempat kerja di salah satu ATPM juga ya, di brand premium Jepang lah, gue nggak bisa sebut namanya. Tapi waktu itu gue sempat ada obrolan sama teman-teman influencer otomotif. Nah, mobil sekarang itu kebanyakan CVT turbo. Ya. Oke, which is ada dua hal yang berbeda di saat itu. Ya. CVT itu transmisi, yang satu lagi turbo itu adalah bagian dari engine. Ya, benar nggak? Yang bikin akhirnya ini terlihat atau terasa lag itu adalah bagian dari CVT-nya, bukan dari turbonya. Oh gitu. Yes. CVT transmission itu diciptakan untuk mengefisiensikan pembakaran. Otomatis, jadi lu kalau misalnya lu pengen ngegas tuh harus ngurut. Kalau lu ngerasa kayak, oh turbonya nge-lag nih, enggak, itu karena bagian dari CVT transmission. Karena beberapa orang langsung ngebejek gitu. Bener, terkecuali Wuling ini desainnya adalah automatic konvensional. Yang kayak mobil-mobil Jepang yang ada kemarin-kemarin, nah sekali sentak langsung jalan. Iya. Karena turbo itu baru bekerja, engine-nya itu kan bagian dari engine ya turbo kan, itu baru kerja di RPM 3000 ke atas. Which is sebenarnya nggak ada yang masalah sama brandnya, mau Cina, mau enggak, mau apa menurut gue ya. Ini gue baru tau nih, ini ilmu nih. Benar, gitu. Karena ya tadi gue bilang, karena ini mobil canggih di desain, ibaratnya dia pakai turbo, tapi ditujukan untuk mengefisiensikan bahan bakar. Boros atau enggaknya BBM itu tergantung sama drivernya, bukan dari mobilnya. Sekarang lu tawarin gue naik mobil Bugatti Veyron gitu, sekencang itu, seturbo itu gitu, tapi gue makainya kayak pakai mobil gerasak gerusuk ya pasti boros. Boros pasti. Ngerti nggak sih maksud gue? Jadi kalau dulu ideologinya adalah ya lu mobil sama driver tuh harus jadi satu kesatuan. Lu nggak bisa nyalain mobilnya. Mobil juga bisa balik dong nyalain. Ya lu ngebawa gue juga nggak benar gitu. Makanya gue jadi boros kan. Berarti kayak gitu. So definisi namanya turbo lag itu nggak ada. Berarti mungkin karena emang karakteristik orang Indonesia tuh suka ngebejek gitu ya kan? Bukan suka ngebejek kalau menurut gua, karena mereka terbiasa pakai automatic conventional transmission. Yang sekali sentak langsung jalan. Sedangkan sekarang ada chip, ibaratnya kan si mobil-mobil ini menciptakan karena mengejar efisiensi kan. Dia mengeluarkan CVT teknologi ini. CVT itu adalah bagian dari transmission. Oke. Gitu. Oke. Nah, ngomongin konsumsi BBM itu bilang, nah ini berapa nih Pak? Ini jarak tempuh, gue jemput jarak tempuh gue ya, karena ini beda-beda orang-orang. Jarak tempuh gue itu setiap hari, gue rumah di daerah Kabupaten Tangerang, daerah Sepatan, which is ke Jakarta itu. Serang sono lah, gua belum Serang, gila lo, jauh banget. belum. Kabupaten Tangerang tuh masih Cikupa sih dikit. Iya, lumayan lah. Jangan jauh-jauhin gue lo. Terus? Itu estimasi sekitar 80 kilo setiap hari. Oke, 80 kilo. 80 kilo. Kayak dari situ puncak sih kayaknya. Enggak, lebih lah. Terus berapa itu? Ya kan, itu gua average spending bahan bakar gua aja tuh sekitar 80.000 sampai sekitar 100 ribuan lah. Satu banding berapa? Tebak, satu banding berapa? 9.
rata-rata 9. Tapi kalau misalnya gue lagi nggak gerabak-gerubuk, gue lagi nggak ngejar waktu, gue bisa hit sampai 113 bro. Hah? Percaya nggak percaya? Lo kayak mobil MPV anjir. Makanya tadi gue bilang. Dalkot kan, dalam kota kan? Dalkot, itu gimana gue bisa dapetin 113 karena gue menjaga si RPM-nya di bawah 2000. Bentar, berarti yang orang ngomongin Almas itu boros karena berat badannya atau dan lain-lain, sebenarnya tergantung dari si pengemudinya. Betul. Oh, I see. Karena yang namanya CVT tadi gue bilang, kalau lu kan ibaratnya lag atau tidaknya itu, ibaratnya lu ngegas nih. Sistem kerjanya ya, analoginya gini. Ketika lo ngegas si Wuling Almas ini, gas ini akan ngirim sensor. Yeah. Sensor, yang mobil canggih kan, bilang smart car gitu. Dia akan ngebilang nih, ibaratnya lo kasih perintah, buka di sekian gitu. Baru dia kan nge-operate, which is ada jeda proses yang harus dimengerti. Nah, kebayang kalau misalnya lu buka dari 1 ke 2000 sama dari 1 ke 1,5 misalnya gitu. Which is kan akan bertahap. Iya. Otomatis ketika lu ngasih perintah, pembukaan-pembuangan bahan bakar itu jadi lebih efisiensi. Iya, Bener dong. Bener. Tapi udah misalnya lu udah ngebuka 1 ke 1,5, 1,5 ke 2000. Jadi lu ngurut baru lu berasa tuh torsinya. Karena turbonya itu baru bekerja di atas 2000 RPM. Yes. Oke. Oh, berarti I see. Iya. Berarti sebenarnya ya balik lagi ke pengemudinya gitu. Kalau memang pengemudi drivernya memang nggak mengerti mobilnya. Iya. Itu bisa jadi boros di sana. Makanya gue bilang, ya dari beberapa ya waktu itu gue kan suka bikin sharing tips-tips juga tuh. Kayak misalnya di Wuling, di channel gue lah, channel Indra Ilham Riyadi itu adalah gue banyak berargumen lah bisa sama teman-teman gitu. Bukannya gue ngebelain si Wuling Almas ini, tapi maksud gue karena gue juga sempat kerja di ATPM dan gue lebih mengerti akan masing-masing kriteria mobil. Dan lu juga pengguna juga. Dan gue pengguna juga, jadi gue bisa ngebantah itu karena emang based on experience gue kan. Gue bikin perbandingan dengan si premium Jepang ini sama si Wuling Almas sekarang gitu. Tapi ya bisa dibilang ya tadi sih maksud gue definisi lu berkendaranya bukan mobilnya kayak apa gitu. Even gue pakai electric vehicle pun bisa akan boros kalau gue bawanya juga gerabak-gerubuk. Bener nggak sih? Setuju. Oke. Gitu. Oke. Nah, tadi ngomongin konsumsi BBM. Nah, pas lu di di Bali itu di Batur, Bayi kan bilang juga waktu itu nggak bisa nanjak. Bener nggak sih? Oke. Butuh apa? Iya butuh proses lah nanjak kayak gitu. Bener nggak sih nggak bisa nanjak? Kalau kita ngomongin mobil yang namanya mobil otomatis, itu balik lagi gitu. Sebenarnya ini permasalahannya bukan di engine, ini masalah di transmisi dan gimana caranya kita mengerti dan mengoperasikan transmisi kita yang kita pakai sekarang. Oke. Kalau ketika bagian tanjakan, di sini ada namanya mode sport. Itu lo pakai. Ini S itu bukan slow tapi sport. Jadi di mobil-mobil Matic sekarang, apalagi di mobil-mobil yang udah ada sistem Triptonic, mereka selalu nyisain satu bagian adalah bagian sport. Which is yang dimana ketika lo pakai ini dia nggak akan ada, ibaratnya nggak ada di batasan. Ketika lo nanjak kan lo butuh torsi yang cukup besar. Iya benar. Nah lo settingnya ke sini, bukan lo ganti ke Triptonic terus lo kurangin jadi 1. Iya biasa gitu orang-orang. Biasanya orang begitu. Tapi yang idealnya adalah lo pakai di sini. Iya. Lo mau pakai mobil AWD pun all wheel drive yang 4-4-nya gerak, tapi lo gaya nyetir yang pakai yang Triptonic terus lo berubah ke 1, nggak akan ngaruh bro. Bentar, kan kalau yang dirubah ke angka 1 kan misalnya kalau lagi di tanjakan dia berhenti, macet tuh. Nah, biasanya mereka ngerubah tuh ke angka 1. Nah, disitulah yang nggak kuat gitu. Itu dia, karena tadi dibilang karena sistemnya CVT ini, si transmission CVT ini, mereka harus ngasih perintah untuk ngebuka ke sistem, baru dia ibaratnya ngasih torsinya cukupnya berapa gitu. Sedangkan lo kan beda sama manual ya. Kalau manual kan lo bisa ngatur. Bener nggak sih? Tapi kalau si CVT ini tuh itu dia lo ibaratnya main sistem, main teknologi gitu. Lo nggak bisa ngasih perintah A tiba-tiba lo revisi jadi perintah B. Ya otomatis kan mobil lo juga kagok. Tapi kalau misalnya lo rubah ke settingnya sport tuh, which is torsi lo akan full terus. Apalagi tanjakan di yang cukup menukik ya. Walaupun dia berhenti tengah jalan terus itu nggak perlu ke ganti-ganti Triptonic 1 itu? Nggak perlu, kecuali jalannya lo sepi, ibaratnya gitu kan, lo main di sistemnya yang di drive, tapi jalanan lo sepi, terus lo mainin yang ibaratnya Triptonicnya di 1, itu 1-2 itu nggak masalah. Tapi kan yang jadi kendala adalah ketika lagi macet. Kenapa kok jadi mobil gue boyok banget? Bener. Itu dia. Gitu. Berarti tuh ya terpatahkan lah ibaratnya kan, karena lo nggak ngerti mobilnya, terus akhirnya lu menganggap mobilnya nggak bisa nanjak,
gitu. Betul. Karena kebanyakan di puncak tuh kayak gitu tuh, yang mobil-mobil yang lain tuh, termasuk juga Almas waktu itu sempat dengar beritanya gitu. Tanjakan Almas tuh nggak ada tanjakan puncak tuh menurut gua nggak ada apa-apanya. Yang paling nukek itu tanjakan Jonggol. Yang kedua itu adalah trek Ciletuh. Itu dua-duanya udah gue lewatin. Dan itu bisa. Dan itu semua bisa. Karena di Mount Batur jalannya juga rada-rada sirkuit Monaco ala-ala lah ibaratnya. Tapi tuh disitulah kunci kenapa akhirnya gue beli ini mobil ya, karena itu gue ngerasa ini enak banget gitu. Satu juga si experience drivingnya tuh bener-bener bikin lo jadinya nyaman. Itu yang paling penting sih menurut gue. Nah, tadi kita ngomongin Komsil BBM. Nah, kan kemarin sempat juga tuh viral berita yang ibu-ibu naik mobil Almas, terus dibilang rusak gitu kan, mogok tengah jalan, terus dia nyalain CVT gue ganti berkali-kali gitu. Itu permasalahan dibilang di CVT gitu kan. Padahal mungkin dari gara-gara ibunya, tapi menurut lu emang dari CVT-nya Almas sering bermasalah nggak sih? Ini juga kocak, gue sempat baca komen CVT-nya overheat, itu gimana ceritanya? Iya, dan dia juga servis berkali-kali CVT ya kan. Exactly. Which is sebenarnya bukan masalah coolingnya gimana-gimana. Ini masalah muscle knowledge-nya orang yang ngebedain antara CVT, ya tadi gue bilang, CVT itu adalah transmisi, sama engine itu turbo, ya which is nggak ada urusan ini. Overheat tuh gimana ceritanya? Kalau misalnya overheat nggak bisa nyala dong berarti, atau nggak bisa digerakin dong CVT-nya, ya kan? Tapi yang jadi masalah di sini namanya mobil itu ada ibaratnya servis berkala tuh udah pasti. Kalau misalnya ganti CVT berkali-kali, berarti dia cara pakai mobilnya nggak bener dong. Atau mungkin juga komen bilang bukan CVT-nya kali yang dibilang diganti gitu. Karena kalau ganti CVT pasti mahal dong, dan berkali-kali lagi. Exactly. Gitu ya kan? Itu yang jadi argumen kita saat ini gitu ya. Which is sebenarnya ya tadi gue bilang, waktu itu gue sempat ngobrol sama teman-teman gue juga yang pengguna Wuling, nggak cuma Almas tapi dia Cortez, ada Convero dan segala macam gitu. Intinya mau mobil lo Cina, mau mobil lo Eropa, mau mobil lo Jepang, yang ngebedain tuh apa? Disiplin lo merawat mobilnya. Lo bisa pakai mobil Jepang yang tahan banting. Terus gue kasih lo mobil Eropa yang harganya 5M. Lu bawanya kayak mobil Jepang yang tahan banting, akan rusak nggak mobilnya? Iya, karena nggak sesuai dengan penggunaannya. Which itu analogi aja, maksud gua gitu. Bukan masalah ini Jepang, Cina, Eropa apa segala macam. Elunya gimana bawanya? Oke. Kalau yang namanya mobil canggih, ya nggak usah diotak-atik. Ibaratnya gitu kan. Emang kadang kan tangan orang Indonesia suka gratil ya, kasarnya gitu loh. Tapi ya ini gua nggak bisa menutup kemungkinan, maksudnya gua juga tangannya gratil gitu. Tapi karena gue sebelum beli mobil ini dan gue ada kekhawatiran karena ini mobil Cina, gue baiknya review, research, ibaratnya kita dalemin dulu lah gitu. Gak cuma asal beli aja. Gak cuma asal beli, karena kan lo juga mesti ngerti kan, ibaratnya apa yang lo beli. Bukan lo beli karena lo pengen gaya doang, atau lo pengen nikmatin teknologinya doang, misalnya kayak gitu. Oke, asik. Berarti lo pernah nggak masalah dengan mobil ini, ibaratnya? Masalah? So far. Sejauh ini Rockster aman. Ini berapa kilometer? Ini udah 25.000. Wah, lumayan. Terus? Belum nyampe setahun udah 25.000 gua. Terus apalagi? Bahan bakar ya average gue 1.9, nggak pernah gue di bawah 1.9. Segeber-gebernya gue juga ya udahlah gitu. Kecuali mungkin lu boros gara-gara lu pakai Pertalite ya, which is mobil nggak didesain untuk Pertalite. Tapi gitu. Ini Pertamax. Ini Pertamax, kadang turbo juga. Gitu. Berarti so far masalah yang cukup krusial jarang lah terjadi di gitu. Gua untuk saat ini sih belum ya, gua belum ada masalah yang serius gitu. Terus juga sering juga servis berkala kan? Ya servis pasti. Sesuai dengan buku manual kan? Karena kan gua ada yang si warranty itu kan, ketika gua beli itu udah termasuk package gitu. Sayang kalau lo nggak pakai itu. Bener. Oke. Nah, tadi masalah CVT tadi berarti ya baik lagi gitu kan, cara pengguna dan lain-lain. Nah, banyak juga yang bilang kalau ini kan dia bodi tebal gitu, berat gitu, di bawahnya berat lah, terus ada yang bilang limbung lah. Menurut lu gimana? Kalau ngomongin bodi berat itu salah satu kenapa gua beli. Karena bahannya tebal. Dan kalau orang ya nggak tahu, ini fakta. Orang tahu di sini Wuling Almas. Orang-orang nggak tahu kalau ini di Thailand adalah namanya Chevrolet Captiva. Ya which is kenapa brand segede Chevrolet bisa mengakuisisi Wuling Almas menjadi brand Captiva? Ya lo jawab sendiri. Karena emang kualitasnya sebagus itu. Build quality kayak gitu. Gitu kan.
Oke. Berarti walaupun memang ya mungkin berat, tapi udah ada perhitungannya gitu ya kan. Walaupun berat tetap bisa jalan dengan ya maksimal lah ibaratnya gitu. Iya, dengan kombinasi 1500 turbo tuh menurut gue udah cukup oke lah gitu. Oke. Nggak ada bedanya sama CR-V yang 1500 turbo juga, itu malah dimensinya lebih besar, ya kan? Daya tampungnya jadi lebih besar, jadi lebih berat juga gitu. Oke. Nah, ngomongin tadi servis, after sale gimana? Kalau after sales, Sandy, sebenarnya itu tergantung dari dealernya masing-masing sih menurut gua. Oke. Karena kan ya nggak ada urusannya sama brand kan, Iya. bener nggak? Karena ya dealer lah, tapi kan mereka kan juga ya ada campur tangan dari sisi Program, promotion secara lah, program marketing iya. lah, iya. Tapi kan ketika lu berurusan sama servicing itu lu nggak berurusan sama brand, bener Dealer, dong? iya. Sama dealer. Iya. Brand sebagus apapun, tapi kalau emang servicing dealernya nggak oke, ya dealernya yang bersalah menurut gue. Gitu kan. Iya. Nah, kenapa gue waktu itu, ya gimana ya, tadi gue bilang sama lo juga karena gue juga ngerasa gue punya privilege sih. Jadi gue punya kerabat yang emang gue kenal baik, dia juga men-treat gue baik gitu. Oke. Nah, itu waktu itu gue urusannya sama Wuling Prima. Wuling Prima. Di daerah? Wuling Prima tuh ada beberapa cabang, ada di Fatmawati, di Cikupa ada Kalau servis Mogot di mana? ada. Gue biasanya di Cikupa, di Kebonjeruk. Oke, tapi Wuling Prima tuh. Yes. Oke. Dan ya tadi karena gue juga baru tahu brandnya ini, yang gue ajak ngobrol antara teknisi dan emang produk dealer kompetensinya, yang mereka yang lebih tahu programnya atau misalnya mengedukasi kita lah sebagai customer gitu. Iya. Kan gue udah bayar nih coy. Iya. Masa gue nggak bisa dapat sih ilmu-ilmu sharing dari lo gitu. Gimana caranya gue untuk merawat mobil ini jadi lebih baik gitu sih. Oke. Tadi kita bahas dari sisi stigma pandangan negatifnya dari Wuling Almas. Nah, positifnya nih. Lu selama menggunakan ini gitu kan sini kan banyak fitur nih, dari fitur Win lah, terus ADAS dan kawan-kawan lah. Lu cobain tuh, menurut lu gimana? Menurut gua fitur-fitur yang canggih ini, gua mulai dari yang kepake dulu kali ya. Yang paling kepake itu sebenarnya karena rumah gua juga rada banyak jalan-jalan kecil. 360 panoramik tuh kepake banget. Oh, I see. Ketika lo lagi masuk gang-gang kecil, lo harus beradu dengan motor-motor, apalagi lo jalan-jalan kecil yang harusnya buat satu mobil, jadi 2 mobil. Nah, ini kan kepake buat ngeliatin ada selokan nggak tuh di sebelah kiri gitu kan. Kayak gitu tuh kepake. Terus kayak mode, let's say misalnya modenya Wuling kan ada macam-macam nih, ada mode fresh, rain, cool sky. Karena gue punya anak 2 perempuan, happy-nya tuh ngelihat kalau sambil jalan tuh sambil ngelihat suasana gitu kan. So panoramic sunroof ini kepake. Oh iya sih, gede banget sih, nggak bohong gue. Gede banget tuh, gitu kan. Yang paling gue suka juga kayak ibaratnya dari semua ya, misalnya dari semua mobil, satu gue nggak pernah punya mobil turbo, baru yang ini turbo, gitu kan, turbo yang ibaratnya yang bagian dari engine, terus gue ngerasain banget hentakannya. Yang terakhir, pajaknya murah sih bro, itu doang. Ini murah emang. Ini budget mobil, kenapa akhirnya gue beli antara CR-V sama ini? Pajaknya ini bisa setengahnya pajak CR-V coy. Seriusan? Lah? Kalau gue beli CR-V, kan bukannya dari CC juga, kan 1500 cc juga kan? Itu perbandingannya CR-V 1500 turbo sama ini 1500 turbo. Ya which is sama, apple to apple. Tapi kalau gue beli CR-V, pajak gue harus kocek kantong gue setiap tahun tuh 10 juta. Iya, lebih lah. 9 juta sampai 10 juta. Ini maksimal 6 juta lah. Oh, lumayan ya. Itu kadang jadi, ya karena tadi gue bilang kenapa gue beli ini, karena gue orangnya functional banget. Iya. Gitu. Dan diskon juga. Tetap gak bisa dibungkir itu. Iya. Oke. Tuh fitur lain lah, kayak ini ada adaptive cruise control. Udah coba nggak? Gue pakai. Nah kemarin tuh gue sempat posting juga tuh di bini gue sih yang posting sebenarnya. Yang pas kita lagi jalan mau ke Cianjur, jadi gue lewat Cijago, itu gue kebetulan lapar. Harus sambil makan. Nah karena Cijago kan ada sepi ya, akhirnya gue setting active cruise control gue sama si lane assisting ini kan. Lane keep assisting. Itu gue taruh di 120. Ada tuh videonya kalau misalnya nanti gue share ke lo deh. 120 km. 120 km per jam. Itu gue sambil makan. Jalan terus tuh? Jalan terus. Enggak takut? Enggak. Kenapa emang? Kenapa emang? Ya karena gue beli apa yang teknologi udah ada gitu. Kenapa gue harus takut? Kalau kenapa-napa gue tinggal telepon, gue tinggal komplain. Iya sih. Ya kalau masalah kenyamanan atau keamanan berkendara itu udah gue serahin ke dia. Tapi kalau keselamatan kan gue serahin sama the boss lah. Iya. Bener. Penting kita coba. Oke lah. Bener dong. Iya bener. Itu 120 lu lepas tuh. Lepas. Setir gue ada kok videonya, ntar gue share ke lo deh. Oke.
kan setahu gue tuh aktifnya kan di 60 km per jam, nggak salah berapa kilometer per jam baru bisa digunakan. Yes. Gitu ya kan. Ini 120, tapi itu berapa lama lu cobain itu? Lumayan lama. Kali sekitar 15 menitan. Soalnya jalanannya si tol Cijago tuh lumayan panjang sih, mirip kayak Cipali. Nah, gue tuh sebenarnya makan lah ibaratnya ya. Gue pengen nyobain lagi di satu experience di Cipali. Gue pengen tuh. Soalnya teman gue yang pengguna Almas RS juga, dia setiap tahun tuh pulang ke Jogja. Jadi dia nyobain tuh si Active Cruise ini di perjalanan yang panjang terus, itu. Iya, itu iya. Kayak Tesla gitu. Belum lah, kalau Tesla kan autopilot kan masih autonomous driving. Semi dia bang, semi. Oh iya. Oke, fitur kayak Halo Wuling lu pasti cobain dong. Halo Wuling gue cobain, terus si yang di sini kan dia ada sensor ya, jadi kayak misalnya jarak lo, apalagi orang Indonesia coy, orang Indonesia kan suka banget sambil nyetir dengan handphone. Nah si Wuling ini punya yang ibaratnya dia buat reminding yang bunyi sensor gitu loh. Itu kepake sih menurut gua. Karena gue tipikal orang yang nyetir sambil masih pakai handphone juga. Iya. Juga kalau misalkan lane keep assistant kalau lu keluar jalur getar kan? Iya. Iya getar kan. Oke. Nah, dari sekian tadi nih, lu punya cerita unik gak selama lu menggunakan si Almas ini? Cerita unik ya. Cerita unik sih sebenarnya gua paling seru tuh gue BM waktu itu pengen jalan-jalan sekitar jam 11 malam. Dari Cianjur gue ke Ciletuh ke Sukabumi yang butuh waktu jalan 3 jaman. Terus Sukabumi Alasan cerita unik itu cuma satu nih, karena dulu di mobilio gue nggak ngerasain dapet ini. Adjustable captain seat. Gue bisa nyesuaiin posisi duduk gue sesuai dan tidak ngerasa capek. Itu bener-bener elektrik gak sih? Elektrik. Oh. Kan captain seat. Iya. Terus kayak ya itu simple, perjalanan 3 jam. Tapi nyaman ya. Jalanan berliuk-liuk dan segala macam, gue nggak ngerasa badan gue pegel sama sekali. Simple deh cerita menarik gue itu doang. Karena ya tadi gue suka jalan jauh dan gue ngerasain kenyamanan berkendaranya itu ya karena itu. Dan juga kedap banget ini, gue berasa kedap banget ini. Yo jelas, itu jelas dong. Kalau nggak ya tadi gue bilang nggak mungkin ini jadi Captiva di Thailand. Iya. Sesimpel itu. Iya. Nah mungkin kalau buat ya mungkin dari pandangan lo deh, buat teman-teman nih mau beli Wuling Almas gitu ya kan, lu ada kayak ngasih saran atau apa gitu buat mereka yang pengen coba mau beli Wuling Almas ini? Oke, kalau buat Wuling Almas sih menurut gue teman-teman yang untuk consider ya tadi mau naik level atau misalnya turun level dari mobil sebelumnya, ya kalau gue bilang pahamin dulu mobilnya, lo ngerti teknologinya ada apa aja gitu kan. Dan kalau emang lo nggak tahu, cari tahu atau minta tolong lah si sales atau si orang dealer kompetensi ini untuk mengedukasi kita. Karena percuma lo punya mobil secanggih apapun, lo punya Tesla tapi lo nggak ngerti pakainya, yang ada rusak mobilnya. Karena nggak tahu ya. Dan lo pun jadinya ngerasa ini brand apa sih, jelas nggak sih gitu. Padahal sebenarnya it's about the driver, not about the car gitu kan. Iya. Yang dimana ibaratnya kalau yang gue selalu pahamin ya, ideologinya orang Jepang itu mobil dengan driver tuh harus jadi satu kesatuan. Ibaratnya sih gitu sih. Jadi maupun mobilnya mau baik Almas atau bukan, menurut gue pahami dulu mobilnya, ngerti cara pakainya, jangan bandingin mobil yang ini sama yang ini karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Iya, benar, setuju. Dan yang paling penting ibaratnya ya lu sesuaiin sama kebutuhan lu tuh apa. Gitu sih. Sama diskon 60 juta. Ya kalau diskon tuh tergantung koneksi lah. Gila. Oke. Sip, thank you Badra. Menurut gua tadi dari pernyataan lu cukup ilmunya daging banget sih menurut gua gitu, karena mungkin beberapa orang stigmanya masih seperti itu gitu kan. Ini cukup membantu banget mungkin buat teman-teman yang penasaran gitu ya kan dengan mobil Almas lagi, boleh banget share di komen di kolom komentar biar nanti kita bisa diskusi di sana. Dan jangan lupa untuk like video ini dan pasti subscribe channel Teman Mobil gitu. Nah mungkin itu aja dari kita ya. Yes. Thank you semuanya. Thank you Salam so much. Teman Mobil. Bye bye.